Nah, jadi di saat banyak mata tertuju pada pembelian jet tempur, kapal perang, atau rudal, ternyata TNI Angkatan Laut kini juga sedang menjalankan sebuah misi yang tak kalah penting, menyangkut sesuatu yang selama ini nyaris tak terlihat oleh publik, yaitu dunia bawah laut Indonesia, bos. Jadi pada tanggal 24 sampai 30 Mei 2026 kemarin, Komandan Pus Hidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto bersama delegasinya ternyata telah melaksanakan kunjungan strategis ke Denmark dan Belanda, bos. Nah, tujuannya bukan untuk berwisata menikmati kanal Amsterdam atau melihat noni-noni Belanda cantik, ya kan? Bukan. Melainkan mereka ternyata sedang berburu teknologi pemetaan bawah laut dengan robot-robot paling mutakhir di dunia. Nah loh, lantas alutsista atau teknologi apa sajakah itu yang diincar dari perusahaan-perusahaan Belanda dan Denmark? Kemudian ke perusahaan mana sajakah mereka? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah gacor, ada kabar Pak Prabowo katanya telah menyampaikan kepada Turki, katanya Indonesia mau ikut join ke dalam proyek jet tempur Kaan dan proyek kapal selam Turki. Halo, kapal selam. Proyek yang manakah itu? Apakah Milden atau malah Nukden nih, bos? Kapal selam nuklir. Penasaran berita lengkapnya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi admin kutip dari sumber-sumber resmi berikut, bos. Baru-baru ini Pus Hidrosal TNI Angkatan Laut pun ternyata telah mengunjungi fasilitas Teledyne Marine di Denmark dan Teledyne Charis di Amsterdam, Belanda. Kedua perusahaan ini pun merupakan pemain kelas dunia, bos, dalam bidang survei hidrooceanografi, pemetaan dasar laut, serta teknologi robotik maritim. Nah, pertanyaannya mengapa kunjungan ini penting? Ya jelas karena negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, bos, dengan lebih dari 17.000 pulau. Bayangkan 17.000, bos. Kemudian wilayah laut kita lebih luas pula daripada daratan. Namun faktanya ya, memahami apa yang berada di bawah permukaan laut seringkali jauh lebih sulit dibanding melihat apa yang ada di daratan. Dan bagi militer modern zaman ini ya, data dasar laut itu merupakan aset strategis, bos. Jalur kapal selam, kabel komunikasi bawah laut, pipa-pipa energi, hingga area operasi militer semuanya membutuhkan data yang presisi. Tanpa peta bawah laut yang akurat, maka armada secanggih apapun ya ibarat berjalan di ruangan gelap sambil berharap tidak menabrak lemari, bos. Karena itulah Pus Hidrosal ingin memastikan Indonesia tak tertinggal dari perkembangan teknologi global, bos. Jangan drone-drone bawah laut Cina aja yang masuk ke laut kita, ya kan? Kita pun juga harus punya. Oleh karena itu, Pus Hidrosal pun sampai meninjau langsung berbagai sistem survei terbaru, robot-robot canggih, dan berdiskusi dengan para insinyur serta mempelajari kemungkinan implementasi teknologi Denmark dan Belanda tersebut di Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, bos, teknologi atau alutsista seperti apakah itu yang sampai membuat para petinggi TNI Angkatan Laut terbang jauh-jauh ke Eropa? Simak videonya sampai habis. Oke, masih dari sumber yang sama. Jadi di fasilitas Teledyne Marine Denmark, delegasi Pus Hidrosal pun melihat langsung berbagai teknologi yang selama ini menjadi andalan negara-negara maritim maju, bos. Salah satunya adalah AUV atau Autonomous Underwater Vehicle seperti Gavia dan Sea Raptor. Nah, itu barang apa tuh, men? Jadi simpelnya itu adalah drone bawah laut yang mampu bergerak secara mandiri untuk memetakan dasar laut, bos. Kemudian mampu mengumpulkan data hingga melakukan survei di wilayah yang sulit dijangkau manusia biasa, kecuali manusia itu adalah Aquaman. Nah loh. Kemudian selain itu mereka juga mempelajari glider Slocum G3 dan Slocum Sentinel. Nah ini lebih gacor lagi nih, bos. Ini adalah robot bawah laut yang dapat beroperasi dalam waktu yang sangat lama dengan konsumsi energi yang minimal. Bayangkan aja robot ini bisa berpatroli di lautan berminggu-minggu tanpa perlu awak, bos. Kalau manusia yang patroli mungkin udah minta cuti tuh, bos. Tapi robot ini beda. Ia dapat terus bekerja tanpa minta naik gaji. Nah,
Kemudian Pus Hidrosal juga meninjau teknologi Multi-Beam Echo Sounder atau MBES seri T50P, kemudian T51R, D100, MB2T20 yang dipasang pada USV-Z boot, serta Single Beam Echo Sounder E20. Peralatan ini fungsinya yaitu untuk memetakan dasar laut dengan tingkat detail yang sangat tinggi, bos, menggunakan gelombang suara. Nah, itu teknologi-teknologi yang diincar di Denmark. Kemudian di Belanda, di Teleden Charis Amsterdam, fokus pembahasannya beralih ke perangkat lunak dan pengolahan data hidrografi modern, bos. Jadi Pus Hidrosal saat ini ternyata sedang mempersiapkan migrasi menuju standar IHO S100. Apa itu? Itu katanya, admin baca, adalah standar terbaru dari International Hydrographic Organization yang akan menjadi fondasi navigasi maritim digital masa depan, bos. Sistem ini jauh lebih canggih dibanding standar lama S57 karena mampu mengintegrasikan data batimetri, LIDAR, Satellite Derived Bathymetry, MBES, SBES, hingga backscatter dalam satu platform terpadu. Apa itu? Admin pun juga kurang tahu, bos. Nah, hasil kunjungan ini juga menghasilkan rencana lanjutan yang cukup menarik, bos. Pus Hidrosal katanya berencana mengundang Teleden Charis ke Indonesia untuk melaksanakan trial dan demonstrasi teknis, termasuk mendukung uji coba standar S101 di Teluk Jakarta pada awal September 2026 ini. Artinya ya, langkah ini bukan sekedar studi banding nih, tapi sepertinya adalah bagian dari transformasi besar kemampuan pemetaan bawah laut Indonesia dengan teknologi Belanda dan Denmark dari Eropa. Karena di era zaman sekarang ini menguasai laut bukan hanya soal memiliki kapal perang yang besar, bos, tapi juga soal mengetahui secara detail apa yang berada di bawah permukaan laut kita sendiri. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua, admin kutip dari SDS Indonesia dan Daily Sabah. Ini dia sumbernya. Jadi pada 3 Juni 2026 kemarin, Pak Prabowo ternyata telah menerima kunjungan Menlu Turki, yaitu Mr. Hakan Fidan, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main dalam pertemuan itu, katanya Pak Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek jet tempur generasi kelima KAAN dan proyek kapal selam Torque. Pernyataan ini pun kemudian dilaporkan oleh media Daily Sabah, bos. Nah, pertanyaannya, apa arti berpartisipasi di sini, ya kan? Jadi ya, kalau menurut kacamata kuda Mimin, Indonesia tampaknya nggak ingin hanya jadi pembeli yang datang, bayar, kemudian pulang bawa barang, bos. Indonesia sepertinya ingin masuk ke dalam ekosistem industrinya. Jadi maksudnya bisa mencakup untuk mendapatkan transfer teknologi, kemudian keterlibatan industri nasional kita, kemudian mungkin keterlibatan untuk memproduksi komponennya, pengembangan SDM, hingga mencari peluang kerjasama riset dan manufaktur di masa depan. Nah, ini yang membuat kabar itu menarik, bos, sebab jet tempur KAAN itu adalah jet tempur generasi kelima, kebanggaan Turki. Sementara proyek kapal selam Turki ini sebenarnya ada dua, bos, yaitu Milden, proyek kapal selam nasional Turki yang katanya bertenaga aib, dan satu lagi ada proyek terbarunya nih, yaitu Nukden, proyek pengembangan kapal selam nuklir Turki. Nah loh, jadi kalau langkah-langkah ini benar-benar bisa realisasi, ya, maka jelas industri pertahanan kita dalam dunia dirgantara dan dunia kapal selam berpotensi naik kelas menjadi industri pertahanan yang semakin gacor dengan teknologi baru. Mantap, mantap, jos.